Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari sekalian yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita sekali lagi dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis tazkirah, saling ingat dan mengingatkan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapat barokah, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk sekian kalinya kita bertemu dalam majlis taklim ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita semua untuk terus menimba ilmu walaupun sampai di penghujung usia kita semacam sekarang ini. Bab dalam Islam ini tidak ada kata had ataupun batas, tak ada limit sampai bila orang itu menuntut ilmu. Bahkan dalam penjelasan para asatidz, para ulama yang senantiasa kita dengar bersama, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu ini limit dia bermula dari buayan. Bermula dari buayan macam mana? Dari buayan kita sudah didodaikan oleh ibu kita sambil mengayun kita yang masih bayi itu. Ibu kita menyanyi, membaca salawat, berzikir, membaca ayat suci Al-Quran. Itu semua proses pembelajaran yang dapat ditangkap oleh telinga anak yang masih kecil, yang masih suci bersih itu. Bayangkan rahmat Allah yang luar biasa, yang tak terbayang oleh diri kita. Macam mana anak kecil yang belum tahu apa-apa, langsung tak tahu apa, tapi dalam lebih kurang 2 tahun dapat meniru bahasa kita. Suatu keajaiban yang luar biasa, dapat bertutur, padahal hanya melalui pendengaran, perhatian. Nah, dari situlah kita sudah belajar. Bahkan kalau ikut tradisi para ulama, jauh lagi sebelum itu kita sudah kena proses belajar mengajar anak kita dalam kandungan ini sudah bermula. Orang-orang saleh, orang-orang alim, anak yang masih dalam kandungan itu sudah dibacakan Yasin, dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan ayat tertentu, diniatkan supaya menjadi anak yang saleh ataupun salihah, menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna kepada agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Begitu orang tua dulu-dulu ini, walaupun tak belajar setinggi mana, tapi mereka senantiasa mengamalkan benda-benda semacam ini, sehingga anak-anak mereka
walaupun bukan menjadi orang yang alim, tapi rata-rata menurut cakap taat kepada kedua ibu bapa. Itu yang kita nakkan. Tajuk pertemuan kita pada kali ini adalah usia semakin meningkat, bagaimana dengan amal kita? Dibuat seperti itu tajuknya. Usia kita semakin meningkat ataupun kurang. Umur kita semakin kurang. Umur kita semakin kurang, semakin hari semakin kurang. Sebab umur kita ada limit, ada batas dia. Mungkin sampai 40, 50, 60 dan begitu seterusnya. Maknanya apabila dipotong 1 hari sudah kurang 1 hari. Potong 1 minggu kurang 1 minggu. Sampai akhirnya apabila sudah sampai ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai masa batas terakhirnya itu yang dimaksudkan dengan ajal. Tak dapat diundurkan sesaat pun. Ya. La yastakhiruna sa'ah, 1 saat pun tak dapat diundurkan apabila sudah sampai masanya. Dan tak dapat didahulukan. Maknanya pas, ya. Betul-betul ngam, kata orang Cina. Sesuai dengan apa yang sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz ketika kita masih dalam kandungan. Itu ajal kita. Jadi masalahnya sekarang, seiring dengan peningkatan usia kita, apakah amal kita meningkat juga? Ataukah amal ibadah kita masih di takuk yang lama? Masih seperti dulu? Lebih parah lagi, kalau masih di zaman remaja dulu. Pada umumnya di zaman remaja itu kurang begitu memperhatikan dengan hal-hal agama. Tapi anak-anak yang hidup di kalangan orang tua yang peduli dengan urusan-urusan agama, insya Allah anak-anak mereka termasuk anak-anak yang soleh dan yang taat kepada agama dan kepada kedua ibu bapa. Insya Allah putra putri tonton semuanya termasuk orang yang ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, ada sebuah syair, beberapa bait syair yang insya Allah semuanya sudah sama-sama mendengarnya. Tapi syair ini di Malaysia beberapa tahun yang lalu sempat kontroversi juga, ya. Dipermasalahkan, diperdebatkan, katanya bid'ah, katanya sesat. Sebenarnya kalau kita hayati, kita pahami bait demi bait, kata demi kata, bait ini begitu sangat indah, yang terlantun dari mulut seorang yang wara, yang sufi, yang penuh dengan pengiktirafan akan dosa-dosa yang telah dilakukannya, sehingga terlantun syair yang terkenal, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dua bait ini yang bisa kita dengar, ya. Ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus ini, tuan-tuan perempuan, adalah surga yang paling tinggi. Tarafnya paling tinggi. Surganya para Anbiya al-Mursalin. Tapi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lastu lil firdausi ahla
wala aqwa ala naril jahimi, namun aku tak mampu ya Allah, aku tak berdaya untuk dimasukkan ke dalam neraka jahim ya Allah. Nak masuk surga Firdaus memang kami sangat tak layak, tapi sebaliknya tak kuat menanggung, tak sanggup untuk dimasukkan ke dalam neraka jahim. Kira-kira kalau ada orang cakap macam ini, orang itu nak surga atau tak nak surga? Coba pikir dengan akal sehat. Lantunan saya itu tadi, kalau kita pikir-pikir, orang ini nak surga atau nak neraka? Nak surga. Dia menyatakan tak mampu untuk dimasukkan ke dalam neraka walaupun penuh berlumuran darah, berlumuran dosa, tapi tak layak karena amal perbuatannya terlalu sedikit, pahalanya terlalu sedikit untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Maka sambungannya fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafir dzambil azimi. Justru itu ya Allah, fahabli, terimalah taubatku ya Allah, waghfir dzunubi, dan ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah, fa innaka, karena sesungguhnya Engkau ghafir dzambil azimi, zat yang mengampunkan, menghapus dosa-dosa yang besar. Itu sambungannya. Maknanya apabila sampai ke penghujung ini, jelas penyair ini menyatakan kelemahan dirinya dan permohonan pada Allah walaupun banyak berlumuran dosa, agar diampunkan dosa-dosanya dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kan macam itu maksudnya. Tapi orang jadikan isu, apa orang patut minta surga Firdaus, ini mengatakan aku tak layak. Ini kan bahasa sastra, gitu kan? Bahasa yang indah, bahasa syair. Orang yang bodoh saya mengatakan ayat ini pernyataan sebagai tak nak masuk surga, orang bodoh saja menyatakan macam itu. Ada sambungannya, tapi yang diterangkan ini diterangkan dalam kitab-kitab fikih ya. Dua bait ini diterangkan dalam kitab fikih. Di antaranya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menyatakan, diterangkan dalam berbagai kitab, di antaranya dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, diterangkan barang siapa yang membaca secara terus-menerus setiap hari Jumat, ba'dama yaqdil Jum'ah, selepas menunaikan salat fardu Jumat, dibaca 5 kali dua bait syahid itu tadi, maka tidak diragukan Allah akan mematikan dalam keadaan iman dan Islam. Dua bait itu saja. Ada lagi sambungannya, wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa timali. Wa umri naqisun fi kulli yaumin, umurku semakin berkurang ya Allah setiap hari semakin berkurang, tambah lagi harinya tambah berkurang. Wa dzambi zaidun kaifah timali, sedangkan dosa-dosaku semakin bertambah bukan semakin berkurang. Bagaimana aku nak menanggungnya ya Allah? Dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Dzunubi mithlu a'dadir rimali, dari banyaknya dosa-dosaku ya Allah sama dengan tumpukan pasir di gurun Sahara. Fahabli taubatan ya dzal jalali, oleh itu terimalah taubatku wahai Allah, zat yang maha agung. Indah sekali syair ini, kita jadikan doa pun bagus sebab isinya doa. Ini pernyataan bagaimana keadaan kita sebenarnya, bukan penyair itu saja, kita telah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ini dari rentang waktu semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu umur kita. Itu semua akan ditanya nanti di akhirat. Bapak Ibu tahu tak?
umur yang diberikan kepada kita ini akan ditanya. Sebab termasuk ini nikmat. Allah berikan kita hidup, berarti itu nikmat kehidupan. Dan itu akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, 'anin na'im, berkenaan dengan nikmat. Apa saja yang pernah Allah berikan kepada kita, sekecil manapun akan ditanya oleh Allah. Termasuk ini nikmat. Allah berikan kemudahan dengan otak manusia begitu pandai sehingga mengolah benda ini sangat bermanfaat. Tapi di dalamnya ini pun banyak benda-benda yang berpotensi mendatangkan dosa. Kalau kita leka dengan hanya hiburan atau melihat yang dosa-dosa, maka siap nanti di hadapan Allah. Kita akan dituntut, kita akan ditanya oleh Allah. Waktu yang kita buang-buang untuk benda-benda yang tidak bermanfaat juga akan ditanya. Wa an umrihi fi ma'afnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan tidak akan berganjak kaki seorang hamba dari kiamat sehingga ditanya 4 perkara. Ya. Di antaranya dari ilmu yang diberikan, diamalkan, digunakan atau tidak. Umur yang diberikan, dihabiskan untuk apa? Rezeki yang diberikan, datangnya dari mana? Harta benda yang kita peroleh dari mana? Dan untuk apa dinafkahkan? Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oleh itu, sesuai dengan tajuk itu tadi, tajuk yang tidak perlu dijawab, hanya perlu dijawab dalam hati kita masing-masing. Bagaimana dengan amal kita, ada peningkatan atau tidak? Tentu kita wajib bermuhasabah. Ya. Rasulullah pun menganjurkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu hisab diri kamu, ditengok balik, introspeksi, cek balik apa yang telah kita lakukan. Setiap hari wajib kita menghisab juga. Waktu kita akan tidur, renungkan dari pagi, dari bangun pagi apa yang aku lakukan, apa amal baik yang telah kita lakukan, dan apa amal buruk yang telah kita lakukan. Sebab anggota tubuh kita ini semuanya berpotensi mendatangkan pahala dan dosa. Mulut yang Allah berikan pada kita, lidah yang Allah berikan pada kita, berpotensi mendatangkan pahala dan mendatangkan dosa. Mana banyak yang keluar dari mulut kita ini berupa pahala, atau lebih banyak yang berupa dosa. Mata kita ini juga sama. Lebih banyak membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ilmu-ilmu, atau lebih banyak melihat pada benda-benda yang diharamkan oleh agama. Kita hisab sebelum kita dihisab di hari kiamat. Kalau kita sempat menghisab sekarang, insya Allah kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk menambah dan memperbaiki kecacatan yang ada pada amal-amal kita. Dalam ayat suci Al-Quran pada surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ayat ittaqullah ini diulang-ulang berkali-kali oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bukan itu saja, perkataan ittaqullah ini wajib diulang setiap hari Jumat, sebab termasuk rukun khutbah Jumat. Tanpa ittaqullah maka salat Jumat tak sah, sebab di antara rukunnya mesti rukun khutbah itu ada perkataan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayat ini ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa pada Allah. Maknanya iman itu sudah sangat baik. Kita mendapatkan iman, alhamdulillah, luar biasa, nikmat yang tiada tolak bandingnya. Ramai orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat yang ini, termasuk di zaman Rasulullah, termasuk keluarga terdekat Rasulullah. Ramai yang tidak Allah beri nikmat iman ini. Kita dapat, alhamdulillah. Hargai nikmat iman ini. Tapi dengan iman saja tidak cukup. Perlu menjadi orang yang bertakwa. Setakat iman maksudnya kita percaya bahwa yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki kita, yang menghidupkan, mematikan, semuanya Allah. Yang berhak disembah Allah. Tapi tak salat. Belum cukup. Sebab itu ada penekanan lagi, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takut ini macam mana? Takut kepada Allah tak sama dengan takut pada hewan atau binatang buas. Kalau kita takutkan macan, kita berusaha untuk lari menjauh dari macan. Kita takutkan ular, kita menjauh dari ular. Tapi takut pada Allah disuruh semakin mendekat. Takut pada Allah bukan menjauh, tapi takut semakin mendekat kepada Allah. Ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu definisi takwa. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Takwa ini melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik secara terang-terangan ataupun waktu dalam keadaan sembunyi, tak ada orang nampak, tetap kita konsisten dengan imtithal dan nawahi ini. Kita kata tak ada orang nampak, tapi orang bertakwa tahu ada dia yang nampak. Kalau keyakinan semacam ini diajarkan kepada anak kita, insya Allah anak-anak kita dari awal dah paham benda ini, insya Allah akan menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Dari awal kena tekankan ittaqullah, takutlah kepada Allah. Allah ini melihat. Kamu puasa sekarang, kamu curi-curi minum, Allah tahu. Dia maha melihat, dia maha tahu. Jangan sekali-kali mencuri. Nampak orang punya handphone tertinggal di bilik air, jangan ambil. Orang tak nampak, Allah nampak, Allah tahu. Insya Allah, kalau senantiasa diulang-ulang kepada anak kita, sudah menjadi mendarah mendaging, sudah menjadi jiwa mereka. Jadi mereka tidak gampang mengambil harta orang yang dengan tanpa salah, ya. Pasti kalau ini sudah tertanam dalam hati anak-anak kita, mereka jumpa 10 ringgit ke 1 ringgit di tengah jalan, tak berani diambil. Kalau diambil pun dibagi orang tuanya. Ibu, ini aku jumpa duit 100 ringgit, di mana? Di centanya. Dia tahu kalau diambil itu salah, sebab bukan hak milik dia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa ini memperhatikan apa yang telah dia persiapkan, amal apa yang telah dia lakukan sebelum ini. Ma qaddamat, apa yang telah didahulukan, yang sudah dia lakukan lighadin, untuk persiapan esok. Esok
adalah yauman tsaqila. Al-Quran menyebutkan yauman tsaqila adalah hari yang berat. Mau tak mau kita wajib percaya. Yakin tak yakin pasti akan terjadi. Kita yakin dengan kematian. Dan kita senantiasa diberitahu selepas kematian akan hidup. Yakinkah kita tetap? Sebab ukuran dia bukan tahu saja. Orang yang bertakwa bukan hanya tahu bahwa selepas kematian akan ada kehidupan, akan dihimpun di padang mahsyar. Bukan itu. Tapi ukurnya yakin. Yakin ini bukan setakat tahu, dia percaya dengan sebenar-benarnya bahwa nanti akan ada hari perhitungan, bahwa kita nanti akan dihidupkan kembali. Sebab itu di permulaan Al-Quran Allah sudah menjelaskan dzalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tiada apa yang diragukan isi kandungannya. Pernah tak tuan-tuan membaca buku, walaupun buku orang-orang yang sudah sangat terkenal alimnya, buku yang dikarang oleh profesor, doktor, apalagi gelarannya, kemudian dia menyatakan buku aku ini 100% tak ada kesilapan, tak ada kesalahan, semuanya betul belaka. Ada tak yang berani sebut macam itu? Tak akan ada. Kalau ada beli kita membaca, jangan baca kalau ada yang berani macam itu. Tapi Al-Quran di permulaannya sudah ada pernyataan semacam ini. Dzalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran ini sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Bercerita apa saja. Kalau kita meragukan mungkin ilmu kita belum sampai. Ditinjau dari segi sejarahnya tidak meragukan. Al-Quran menyatakan, coba bayangkan, Al-Quran menyatakan ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa AS, ya, lalu sampai di tepi laut, kaum Nabi Musa menangis, ya Musa inna lamudrakun. Al-Quran menyatakan begitu, wahai Nabi Musa, kami akan dapat ditangkap nanti, kami dikejar itu di belakang itu. Tentara Fir'aun sudah dekat. Depan kita ini lautan macam mana? Kalau kita berpatah balik, habis. Kita terus matilah, tenggelam. Nabi Musa menjawab, kalla inna maya rabbi. Jangan takut. Ada Tuhan aku. Pasti akan memberikan jalan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya memukullah fadrib bi'asakal bahr. Musa pukul laut ini dengan tongkatmu. Famfalaqa fakana kullu firqin kattadil adim. Setelah dipukul terbelah menjadi lebuh raya. Kanan kirinya seperti gunung yang tinggi. Ini Al-Quran. Al-Quran menyatakan seperti itu. Masuk berlari Nabi Musa bersama kaumnya. Dikejar, macam mana Musa dan kaumnya ini boleh masuk ke dalam laut? Sampai di tepi laut rupanya ada lembu raya. Ikut juga lah dikejar. Tapi tak sampai dapat menangkapnya dengan izin Allah. Umat Nabi Musa selamat ke darat, Fir'aun masih di tengah laut. Diperintahkan oleh Allah, ya Musa, pukul lagi. Dengan tongkatmu dipukul balik, bercantum. Maka Fir'aun mati. Semua tentara Fir'aun mati. Dan di waktu itu, ya, di saat sudah termengah-mengah, nyawanya sudah di tenggorokan, Fir'aun mengucap. Fir'aun mengucap. Sebelumnya tak pernah mengiktiraf adanya Tuhan. Bahkan dia mengaku Tuhan. Yang patung-patung itu Tuhan kamu, wa ana rabbukumul a'la, dan akulah Tuhan yang paling tinggi. Bahkan dari sombongnya Fir'aun memerintahkan Haman, ya, hulu balangnya, supaya membuat bangunan yang tinggi. Kononnya nak lihat Tuhannya Musa. Betul ada ke Tuhannya Musa? Coba buatkan bangunan tinggi, aku biar lebih dekat mau ditengok.
Kan gitu. Luar biasa sombongnya Fir'aun ini. Akhirnya ya, dalam mengucap amantu billadzi amanat bi Banu Israil, aku beriman, percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Kata Fir'aun. Allah menjawab, al-ana waqad asaita. Nah, sekarang kamu baru mengaku bahwa kamu ini lemah, Fir'aun, kata Allah. Sebelumnya kamu luar biasa, bukan main angku sombong kamu, Fir'aun. Artinya taubatnya Fir'aun sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia menyatakan bahwa dia percaya tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Bani Israel, sudah tidak berguna. Sebab ukuran taubat ini, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba selagi belum sampai ghargharah, belum sakaratul maut. Ghargharah ini nafas sudah ada di tenggorokan. Waktu itu ingatan sudah tidak normal lagi. Waktu itu beriman, bertaubat sudah tidak diterima. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, pada hari ini kamu sudah mati di Laut Merah ini, tapi akan kuselamatkan jasad engkau, Fir'aun. Al-Quran sebut seperti itu. Aku akan selamatkan jasad engkau, Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi contoh kepada orang selepas kamu, bahwa orang yang angkuh macam kau mengaku Tuhan ternyata mati juga. Al-Quran menyebutkan al-yawma nunajjika, pada hari ini aku selamatkan jasad kamu. Coba saya nak tanya, ada pernah mendengar tak bahwa jasad Fir'aun sekarang ada? Pernah mendengar? Ibu-ibu pernah dengar? Ada, ya. Ada, disimpan. Dan itu setelah beribu tahun baru dijumpai. Ini menunjukkan isi kandungan ini, walaupun orang dahulu tak percaya, ternyata terbukti. Ada seorang yang bernama Dr. Maurice Bucaille dari Perancis, dokter ahli bedah. Ya, ada bukunya, saya selalu mengulang-ulang membaca bukunya Bucaille Bia itu. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia, ya, ke dalam bahasa Inggris, aslinya bahasa Perancis, ya. Quran, Bible, dan Sains Modern judulnya. Nah, baca begitu, baca seronok, banyak mengandung ilmu pengetahuan. Maurice Bucaille, orang Perancis, tukang bedah. Beliau semasa belum memeluk Islam, sekarang dia sudah wafat, ya, sudah memeluk Islam. Ketika sebelum memeluk Islam, ya, dia diberi penghormatan untuk membedah jasad Fir'aun. Nak tahu puncanya, dia tanya apakah betul kematiannya ini sebab tenggelam, kemasukan garam ke dalam tubuhnya. Ternyata dibedah, ya, betul ada kesan-kesan garam. Artinya informasi dari Al-Quran betul, bukan cerita dongeng. Maurice Bucaille tak tahu. Dia dengan bangga memperkenalkan, ini sebab-sebabnya mati sebabkan dia tenggelam. Jadi begitu oleh orang dokter Muslim yang berbangsa Arab, Tuhan tahu tak bahwa cerita ini Al-Quran sudah menerangkan. Hah? Terkejut dia. Diterangkan macam mana? Dia sebut, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kitab suci Al-Quran, kitab orang Islam, sudah menjelaskan bahwa jasad Fir'aun ini akan selamat, tak akan hilang, tak akan musnah. Pada hari ini aku akan selamatkan jasad engkau, Fir'aun, supaya menjadi iktibar kepada orang-orang selepas kamu. Ternyata betul dijumpai, sampai sekarang masih ada jasadnya. Ini ketepatan informasi Al-Quran. Dan banyak lagi satu-satunya kitab suci kita ini. Kalau bercerita ilmu pengetahuan, umpamanya bagaimana Al-Quran mengatakan semakin tinggi tempat seseorang, dia akan
akan semakin merasa kekurangan oksigen. Kan macam itu kan. Sebab itu kalau orang mendaki gunung yang tinggi, Kinabalu saja pun orang sudah bawa itu ya, bawa oksigennya. Gunung Everest umpamanya, orang kan bawa oksigen. Sebab takut sesak. Kenapa sesak? Sebab semakin tinggi, semakin kekurangan oksigen. Kan kita dulu belajar, semakin tinggi tempat seseorang, ataupun semakin tinggi tempatnya itu, semakin kurang udara. Menjadi vacuum udara kan. Jadi bila udara semakin kurang, menanya oksigen juga semakin kurang. Al-Quran menyatakan itu. Orang yang Allah beri anugerah, maka dia dimudahkan hatinya untuk menerima Islam. Dan orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, Allah jadikan hatinya sempit dan susah bernafas. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia mendaki ke langit. Artinya Al-Quran menyatakan semakin tinggi orang itu berada, semakin kekurangan oksigen. Kita tahu bagaimana astronot Apollo 11 ya, saya masih ingat dulu waktu saya masih kanak-kanak ya, tahun 65 tahun berapa? Tahun 72 mungkin ya. Pertama kali manusia sampai ke bulan itu, Neil Armstrong dengan Edwin-nya, kata silam. Itu ditayangkan di TV waktu itu masih hitam putih. Kita tengok macam mana kalau astronot itu kalau dari bulan ya, ya dalam keadaan terapung macam, dalam keadaan terapung, tak stabil, tak boleh berjalan seperti ini, tapi terapung, kadang kepalanya ke bawah macam itu. Dan itu Al-Quran menceritakan tentang situasi itu. Al-Quran menerangkan. Walau fatahna alaihim baban minas sama, fadhallu fi ya'rujun, la qalu innama sukkirat absaruna, bal nahnu qaumun mashhurun. Maksudnya ini cerita tentang orang zaman jahiliyah ya. Kata Allah yang menceritakan orang-orang jahiliyah, kalaulah Allah bukakan pintu langit, Allah beri ilmu atau macam mana kepada orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah, sehingga mereka boleh naik ke atas ya. Boleh menerobos ke atas langit. Laqalu, niscaya mereka tidak percaya. Niscaya mereka berkata, innama sukkirat absaruna. Tidak. Ini hanya semata-mata pandangan kami yang dikaburkan. Belahnu qaumun mashhurun, bahkan kami orang-orang yang terkena sihir. Allah gambarkan saat orang jahiliyah sampai ke langit, mereka akan berkata seperti itu. Kenapa? Sebab situasinya tidak sama. Di sana orang sudah tidak normal lagi, orang akan kehilangan berat badan. Sama dengan astronot yang keluar dari bulan itu tadi. Dia sudah tidak stabil lagi. Sebab graviti sudah semakin jauh. Kita kalau jatuh dari bangunan laju ke bawah, sebab gravitinya ya sangat kuat. Tapi semakin tinggi graviti sudah lemah. Jadi orang berdiri pun tak boleh. Kita boleh naik basikal tak jatuh sebab ada graviti. Bisa ya? Nah, begitulah bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bersama bermanfaat. Dan insya Allah kalau diizinkan Allah ada umur panjang, mungkin kita akan berjumpa lagi. Untuk kali ini dicukupkan sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.